الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Al-ayat. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas, kita masih menyempatkan diri untuk bertaqarrub di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Tentunya harapan kita mudah-mudahan salat Jumat kita di hari ini dan ibadah-ibadah kita yang lainnya dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan saja mengalir kepada kita selaku umatnya. Selain daripada itu, marilah kita meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, marilah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mari kita meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Sebab apa hadirin rahimakumullah, seorang manusia akan berlaku adil, seorang manusia akan berlaku bijaksana manakala di dalam hatinya tertanamkan benih-benih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan berakhlakul karimah. Manusia akan menghiasi perkataannya dengan perkataan yang baik, akan menghiasi perbuatannya dengan perbuatan yang baik, manakala di dalam dirinya tertanamkan jiwa taqwa Allah, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, marilah hiasi diri kita, hiasi perkataan kita, hiasi perbuatan kita dengan hiasan takwa Allah, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Imam Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak akan mempertanyakan 3 hal setelah Allah menanyakan tentang amal, tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 hal yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya. Berapapun usia yang telah Allah berikan kepada kita, 67 tahun, 70 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang belum nyampe 30 tahun dan lain sebagainya. Kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan tentang umur yang kita gunakan. Selama Allah beri kesempatan, apakah ada di sela-sela umur yang Allah berikan kepada kita itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah, ataukah justru sebaliknya,
selama hidupnya tidak pernah, bahkan tidak sama sekali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan umur kepada kita? Apakah selama usia yang Allah berikan itu kita senantiasa mempergunakan untuk kebaikan, ataukah sebaliknya selama umur yang Allah berikan itu terjerumus ke dalam jurang kesesatan, dalam jurang dosa, dalam jurang maksiat, tidak sama sekali pun dia mengingat bahwa umur usia yang diberikan itu adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, semua usia yang Allah berikan, tidak ada satupun manusia yang mengetahui akan kapan ditutupnya usia dari Allah tersebut. Kematian adalah merupakan sebuah pintu di mana manusia itu yang bernyawa pasti akan memasuki yang disebut dengan kematian. Maka sebelum kematian itu datang, sebelum kematian itu tiba waktunya menghadap kita, pergunakanlah umur sisa yang Allah berikan ini untuk mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan an jasadihi, tentang jasad kita. Selama hidup kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mata. Apakah mata itu kita gunakan untuk kebaikan? Apakah ada terselip sedikit saja mata ini untuk membaca kalimah-kalimah Allah, untuk membaca kitab suci Allah yang telah diberikan untuk menjadi petunjuk bagi siapa yang membacanya? Ataukah sebaliknya, mata ini digunakan selama hidupnya untuk melihat dan menyaksikan sesuatu yang telah dilarang oleh agama? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tangan. Apakah selama hidup ini tangan kita gunakan untuk kebaikan, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain? Ataukah justru sebaliknya, tangan ini kita gunakan membuat kerusakan di muka bumi, membuat dosa terhadap sesama, membuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah memberikan kaki. Selama hidup kita ini kaki gunakan untuk kemana saja? Apakah ada sedikit saja kaki ini dilangkahkan untuk menuju rumah Allah, untuk mencari ilmu agama Allah, untuk melakukan kebaikan yang terbaik untuk dirinya? Ataukah sebaliknya, kaki kita ini tidak sama sekali pun, sedikit pun tidak pernah melangkahkan selama hidupnya untuk menuju kebaikan, untuk menuju Baitullah, untuk menuju masjid, untuk menuju mushola, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya? Kelak di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintakan pertanggungan jawab di hadapannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, mulutnya akan kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kita laksanakan selama hidup di dunia ini. Apakah ada yang terbesit sedikit untuk kebaikan, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sekali lagi, di sisa usia hidup kita ini, mari kita bersama-sama gunakan jasad ini sebelum dipertanggungjawabkan di hadapan Allah untuk melangkah, untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang ketiga, an malihi, tentang harta kita.
dari mana harta kita peroleh dan kemana harta itu dibelanjakan. Dua kalimat penting inilah yang telah akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, ketika Allah memberikan sedikit rezeki kepada kita, banyak kepada kita, ataupun yang menurut kita itu belum mencukupi segala sesuatunya, marilah kita senantiasa mensyukuri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Karena lebih banyak pun rezeki yang Allah berikan, kelak akan lebih banyak pula pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah berikan kepada kita. Sedikit pun pertanyaan yang Allah kepada kita, maka sedikit pula pertanyaan yang akan Allah berikan. Intinya, ketika masalah harta, ketika masalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada diri kita, senantiasa bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, maka kita akan senantiasa diberikan petunjuk, senantiasa diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan